waktu sebelum aku masuk scene e-sport itu kan aku ngetim sama cewek, tim ladies. Nah terus sebenarnya di situ ya kita cuman main-main. Fun-fun aja? Iya fun-fun aja. Terus akhirnya kan kayak ternyata kompetitif seru juga gitu. Oh, oke. Awal kompetitifnya apa tuh? FT? Enggak. Oh enggak, FT Itu terus belum ada Julia. FT. FTM tuh kayaknya bener banget ya orang-orang itu. Terus? Gimana? Ya waktu itu ada DGWIB, Oke. terus ada IndiHome. Oh, Jadi dari situ kayak wah seru juga bisa main di scene kompetitif. Mungkin yang lain udah pada tahu, cuman nih gue kasih tahu buat yang belum tahu ya kan. Yes, betul. Kalau gue tuh dulunya bikin konten YouTube buat ngeliat replay gue sendiri, kayak gitu aja sih. Lihat replay karena gue pengen berkembang di game itu. Oke. Karena kan kalau misalkan dengan pandangan orang tuh berbeda gitu. Misalkan gue ngelakuin ini salah nggak sih kayak gitu. Ya. Di mata mereka tuh salah apa benar kayak gitu. Dan gue juga prospek sendiri gitu, introspeksi diri sendiri kayak gitu. Dengan cara nge-record sih Nge-record gameplay ini ya sambil live streaming. Berarti kayak sebelum terjun ke content creator itu ada sempat kepikiran untuk ke pro player. belum ada. Jadi itu mengkoreksi gameplaynya itu atas dasar emang pengen jago aja di sini. Iya, pengen jago karena gue setiap main game tuh minimal gue nggak mau dibilang cupu, minimal gue bisa main gitu loh, kayak gitu. Walaupun gue nggak jago tapi gue bisa, gue ngerti ya gitu. Nah kayak gitu. tapi setelah menjalani ya, Iya. ada nggak kepikiran pengen jadi pro player banget nih? Ya pasti ada dong. Pasti ada. Nah, oke deh, sekarang kita lanjut kali ya. Nanyanya sama siapa yang belum? Aji. Oke. Aji kali ya. Ya. Ji, kira-kira momen apa sih yang ngebuat lu yakin banget sama karir yang lagi lu jalanin sekarang, yaitu shoutcaster? Momen ya, kalau ngomongin momen itu gue ngerasa sejauh ini orang-orang atau shotcaster yang ada di Indonesia tuh belum ada yang benar-benar punya ciri khas gitu. Terus kebetulan waktu itu gue lihat-lihat kayaknya gue nggak buruk-buruk amat gitu. Pas gue coba latihan nge-cast kayaknya bisa gitu, dan gue mau coba juga, dan kebetulan ada kesempatan di saat itu. Jadi itu menjadi pesan moral buat guanya lebih ke kayak ketika lu udah mempersiapkan diri lu walaupun belum tentu kesempatannya datang, yang penting ketika kesempatannya datang lu jadinya siap gitu. Jadi momen yang untuk Aji sendiri tuh kayak dari karakter, Ya. fisik juga ya, Benar, dari benar. rambut gondrong, Betul. dan adanya kesempatan yang dimanfaatkan dengan sangat baik ya. Betul. Oke, jadi itu pesannya dikit tapi sebenarnya maknanya luar biasa besar gitu ya. Kalau Regi kalau Regi apa sih momen yang bikin lu akhirnya wah gue jadi pro player nih, gue yakin gue jadi pro player kalau gue bakal sukses gitu. Pas pertama kali masuk pro player sih kayak belum ada pemikiran buat fokus ke karir ini sih. Ya lebih ke fun match aja sih. Jadi kalau momen saat lu gue yakin deh gue di sini, itu tuh kapan? Pas juara dunia. Pas juara dunia. Berarti pas lu megang piala FFVM di situ aja lu masih belum bisa ngeyakinin diri lu kalau lu bakal serius di sini. Belum. Jadi sebenarnya tiap orang tuh punya patokannya berbeda-beda kali Iya. ya. Kadang misalnya lu atau gue misalnya, gue jadi pro player sama Skyla. Gue udah juara Indonesia aja, gue udah kayak gue pro player gitu. Gue Wah, bakal jadi pro ini player nih, gitu. ini nih, Iya. gitu ya. Tapi dia tuh nggak cukup ternyata. Jadi kalau untuk Mr. 05 sendiri, dia butuh untuk jadi juara dunia dulu, baru dia mau nekunin di situ. Dan maksud gue gini, ini masih sama dengan apa yang dibahas sama Aji Sven gitu. Karakter. Ngomongin karakter nggak tentu cuma buat di showcaster aja, di dunia pekerjaan lain Betul. ada, di entertain ada. Ada sih. Lu dengan teman-teman lu punya karakter yang berbeda, dan dia menemukan karakter dia sebagai Zero Five ya pas angkat ya. Pas angkat piala. Gokil ya. Jadi kayak juara dunia ya, akhirnya Regi memutuskan untuk oke gue lurus di sini terus. Nah sekarang ke Bang Letda lagi. Bang Letda kan dulu ini pro player ya. Terus ketika memutuskan untuk udah deh gue stop jadi pro player dan gue fokus di content creator itu, kira-kira karena apa? Ataukah karena dunia pertandingan sulit atau kayak gimana? Pertama sih ya gimana ya, kalau dari kesibukan sih, dari kesibukannya udah beda kayak gitu kan. Apalagi ketika
ketika kita udah dianugerahi seorang anak kayak gitu kan, kita harus bisa pinter-pinter bagi waktu. Sedangkan kita tahu kalau di pro player itu latihannya harus kayak gimana, kayak ibaratnya kayak gitu. Nah sedangkan kalau di content creator, gue bisa lebih enjoy. Ibaratnya gue bikin sesuatu sesuai yang gue mau, jam-jamnya gue tergantung gue kayak gitu. Sedangkan kalau di pro player kan, lo misalkan taruhlah ini sore ini harus latihan ya kayak gitu. Nah kita harus wajib banget kayak gitu latihan. Kalau kita nggak latihan, ya kita nggak disiplin jatuhnya kayak gitu. Tanggung jawabnya malah lalai takutnya kayak gitu. Kalau gua di pro player, dulu makanya gua milih ke content creator. Jadi karena emang kalau pro player itu sendiri mungkin untuk teman-teman yang merasakan jadi pro player itu kan ada kita tuh bekerja ya kalau jadi pro player. Jadi ada kewajiban yang perlu kita penuhi. Betul. Itu dia tadi maksudnya dari Bang Letda adalah kalau misalnya jadi pro player itu waktunya udah ada yang nentuin. Nah, sedangkan kalau jadi content creator bukan seenaknya juga, tapi di waktu Fleksibel. yang Bang Leddanya bisa. Jadi kayak gitu. Asuna jangan tegang-tegang dong, senyum dulu, lihat ke kamera. Tarik nafas. Buat. Aduh. Oke, jadi Asuna kan kemarin udah ngerasain nih FFML, persaingannya. Hal apa sih yang ngebuat Asuna jadi benar-benar berkesan untuk FFML itu sendiri? Yang bikin aku berkesan, ya aku baru pertama kali debut di FFML sama timku. Terus juga atmosfernya beda, lawannya juga cowok. Ini ngomongin masalah lawan cowok menarik ya? Iya. Karena sebenarnya jadi halangan nggak buat kamu sendiri kalau misalkan lawannya tuh cowok? Enggak kan? Nah, cakep nih jawabannya. Iya cakep, tapi tadi nyangkut yang tentang cowok itu, gue pas waktu gue nge-castin, gue tuh yang ada di otak gue cuma satu, ini cewek-cewek ketemu sama cowok semua. Apakah mentalnya baik-baik saja atau kayak gimana? Karena kadang walaupun kita bisa bilang enggak kok cowok sama cewek itu bisa sama-sama jago, tapi kadang ada aja sih yang orang tuh kayak mentalnya, wah ini cowok semua nih, kita cewek nih, karena ada kayak gitu. Apakah kamu atau teman-teman kamu mungkin ada yang kayak gitu atau enggak? Kalau mental sih ya awalnya pasti kita kayak deg-deg gitu. Awalnya. Iya. Itu butuh berapa hari tuh? Sampai akhirnya gas aja lah gitu. Butuh ya sekitar 2 hari. 2 hari? Ya. 2 match day? Ya. Lumayan cepet ya? Mantap, luar biasa. Tapi kan walaupun kalian cewek, tapi gue sempat ada ngeliat klip dari si Asuna juga nih. Clutch play dia. Clutch ngelawan tim dari mana yang ngeratain 4 orang? King Kong. Siapa? King Kong. Ah, itu. Itu tuh gimana ceritanya? Dan apa yang dirasain pas udah ngeratain mereka? Ya awalnya itu kan timku emang harus masuk zona. Ya. Nah terus ya mau nggak mau kita tabrakin tim yang ada di depan dong. Yang lagi di dalam kompon ya? Iya. Nah terus waktu itu juga dari timku Rahel itu ngegranatin kena 2. Oke. Ya udah kita maju aja. Terus kebetulan juga ada airdrop. Jadi kita bisa lebih gampang lah masuknya. Oh, jadi ada obstacle juga buat berlindung, nge-strafing, baru masuk gitu ya. Ajis Fan! Oke, ini dia. Ini dia nih. Yang gue tunggu nih dari tadi nih. Lo kan dikenal sebagai caster, Alhamdulillah, betul. ya kan? Dan konten kreator. Alhamdulillah juga, iya. Gokil. Nah, dan bukan belakangan ini, most of the time konten lu it's all about e-sports ya kan? Iya. Semuanya e-sports. Nah, benar. Apa yang ngebuat lu jadi ya konten yang lu buat kenapa harus e-sport? Kenapa nggak yang lain juga gitu? Kenapa nggak kayak gameplay gitu ya, atau streaming main game gitu, kenapa nggak gitu ya? Ya, atau mungkin konten lu kan bisa review yang lain-lain. Atau nge-prank orang gitu ya, biar masuk trending gitu ya? Enggak gitu. Karena gini ya, buat gua, kan gua berkarir sebagai shotcaster gitu ya, terus juga teman-teman pas gue lihat, terutama teman-teman yang nontonin Free Fire atau main Free Fire, ternyata nggak se-aware itu gitu sama industri e-sport ini gitu, dan banyak hal yang bisa gue coba bagikan ke mereka. Pas banget gue lagi dapet momen, ibaratnya gue ngisi acara di mana-mana kan, mulai tuh ibaratnya ada penontonnya gitu, jadi gue rasa nggak ada salahnya gue sambil bantu mengedukasi mereka dengan pembawaan gue yang mungkin ada yang terima, ada yang enggak ya, tapi harapan gue ya itu, semoga pesan-pesan edukasi gue bisa tersampaikan lagi. Berarti dari konten-konten gue. Secara nggak langsung konten lu masih relate dengan
pekerjaan lu yang lainnya. Benar. Jadi lu juga nggak bingung untuk memisahkannya lah ya. Nggak bingung. Jadi kalau misalkan let's say lu nge-cast di mana, Ah, tiba-tiba ada hal unik yang mau lu bahas di meja caster tapi terbatas waktu yang nggak bisa, Ya. bisa lu bikin konten. bisa. Kayak gitu. Dan mungkin sekarang gue bakal bertanya juga tentang FFML nih. Season 5 Divisi 1 yang sedang berlangsung. Mungkin gue bakal bertanya sama Ajisman dulu kali ya. Nah, Boleh? boleh. Poin global. Poin global. Kita udah mention dari 2 season yang lalu. Betul. Ketika Brazil sudah menggunakan. Benar. Dan akhirnya Terapin. terapin. Nah, Menurut lu sendiri, kalau kita ngomongin di 2 season yang lalu kan itu kan masih zamannya defensif banget ya. betul. Apalagi Brazil copot Kelly ya. Nah, dengan yang ada di pandangan lu sekarang, poin global, gameplay Indo yang menjadi uniknya apa buat lu kira-kira? Menurut gue yang jadi unik tetap lebih ke seni bertempur Indo yang nggak bakal bisa berubah ya, dalam artian bukan ke negatif tapi lebih ke emang ciri khas Indo tuh dari seni bertempur ya menurut gue. Karena kalau teman-teman dari pro player Indo nih lebih ke berani ambil resiko gitu dan nggak mempertimbangkan resiko gitu. Jadi all in or nothing gitu. Jadi walaupun sekarang ada revival point pun menurut gua plus minus ya, tetap ya plus minus, tapi mereka kayak masih dengan segala pride kita harus perang atau kita semuanya rata gitu. Tapi Nah, itu kan ngomongin Indo ya. iya. Nih jadi cukup menarik nih, gue jadi Iya. penasaran. Berarti kalau misalkan nanti di internasional dengan ada revival system, Iya. dengan Indo yang mekaniknya sangat kuat seperti yang kita ketahui, ini jadi keuntungan ya? Oh iya jelas. Karena kan kalau misalkan luar sana internasional tuh mereka perang pertimbangan gitu. Hilang satu hilang dua bisa narik gitu. Kalau Indo belum tentu bisa narik dan mereka kan lebih longgar ya kalau internasional ya. Longgar dalam artian orang nge-revive dibiarin gitu. Nah itu nanti yang bakal jadi poin plus buat Indo menurut gue. Waduh, tapi artinya jadi seru juga ya? Seru. Wah, FFML. Nah, buat yang pelakunya dulu nih. Pelaku. Ini nih. Gimana bos? FFML Season 5 Divisi 1 bos? Gimana apanya? Sistemnya. Bukan, apa yang lu rasain? Apa perbedaannya sama season sebelumnya? Ya perbedaannya sih lebih ke konsistennya sih. Konsistennya? Oke. Yang gue lihat dari turnamen sebelumnya, contohnya kayak Brazil, Thailand ya. Ya. Thailand tuh udah ngelakuin sistem kayak gitu udah dari season lalu lah, Ya. udah berapa season gitu. Dan terbukti mereka yang paling konsisten di internasional. Karena udah terlatih di liga-liganya, poin globalnya ya kan. Iya. Karena ya dari 18 tim itu kita ke peringkat 1 itu ya harus benar-benar konsisten lah. Iya. Jadi itu menurut gue itu kayak ngelatih konsisten juga sih. Jadi lu dituntut secara tidak langsung ya? Kalau emang pengen juara dong? Iyalah. Ya kan? Nah, justru dengan poin yang seperti ini juga, kalau misalkan dulu kan lu paling musingin cuman 3 tim, 4 tim Iya. yang ada di pot lo ya. Kalau sekarang lu pusing banget loh. Pusing banget. Ya lebih pusing ke konsistennya sih. Lebih mudah mana yang lalu sama ini? Yang lalu. Yang lalu jelas. Ini lebih menantang. Karena kalau misalnya sekarang kan jadi lebih banyak yang harus dipikirin. Ah. Kalau kemarin kan pot-pot kecil paling berapa tim yang lu pikirin gitu kan. Nah, jadi Paling cuma beberapa doang kayak season lalu tuh paling cuma kayak beberapa doang yang nabrak gitu. Nah, sekarang Paling lebih ya banyak. pot di bawah kita. Kalau sekarang kan ada 18 tim. Iya, jadi banyak. Nah, kalau misalnya ngomongin revival system nih kan ini kan baru juga. Itu kan banyak pro dan kontra. Kalau lu menurut lu sendiri sebagai pro playernya itu gimana sih sama revival system itu? Ya kalau menurut gue sih buat revival system yang lope-lope itu ya worth it. Lope. Ayam ya, ayam. Lope-lope ya. Gue nyebutnya lope-lope. Itu menurut gue worth it juga. Karena ya orang yang mau ngidupin juga pasti kayak dak-dikduk juga. Jadi tantangan buat mereka gitu. Ini ada orang nggak kalau Aman nggak nih? mau ngidupin ya? Iya. Cuma kalau buat kayak di jajanan ya menurut gue ya gimana ya? Percuma kalau misalkan ada lope-lope juga gitu. Oh gitu. Iya. Jadi lebih gampang lah kalau ditimbang kita ngidupin lope-lope, lebih ke jajanan aja gitu. Ngapain di jajanan lope-lope? Oh gitu. Vending machine maksudnya. Warung-warung. Jajanan ya. Min 1 koin ya. Bukan kaki 5 kan? Bukan. ya. Tadi kita udah ngobrol sama pro player, sekarang content creator yang nyimak dong ya. Nyimak dong. Waduh. Pasti nyimak dong. Seru ya. Seru. Nah ini Bang Leta dengan poin global dan juga fitur revival system sendiri. Menurut Bang Leta nih plus minusnya apa ya kira-kira? Plus minusnya. Atau banyak plusnya doang gitu?
Kalau dari poin global ya, gue setuju sih, seneng gitu. Karena ya bener tadi dibilang Regi gitu kan, 05. Kita tuh dilatih timnya tuh makin konsisten gitu. Sedangkan di season lalu kan poin kecil lah ya, kayak misalkan poin kecil tuh 20 poin. Terus ada pot A, pot B, sedangkan di pot B siapa yang besarnya. Mereka tuh bisa saling tabrak-tabrakan. Kayak misalkan sundul-sundulan lah kayak gitu. Gue misalkan, gue di pot A nih, contoh ini misalkan ya. Gue nggak mau nih pot B, dia yang naik, gue tabrak gitu loh, kayak gitu. Nah, kalau di global point sekarang ini nggak ada yang kayak gitu. Karena terlalu beresiko. Semuanya berlomba-lomba, konsisten, mendapatkan poin terbaik setiap matchnya, kayak gitu. Jadi fokus ke timnya sendiri ya? Iya, betul. Bukan memikirkan tim yang lain juga gitu Iya, ya? betul. Waduh, Gitu. luar biasa. Kalau dari sistem revival point sih menarik sih. Yang awalnya gue pribadi pandang nggak suka, tapi setelah gue liatin gitu kan, gue nikmatin, ternyata seru juga gitu. Seru juga ya? Dapat tantangannya juga gitu, pressure-nya lebih dapet kayak gitu bener-bener. Khususnya kompetitif ya Bang ya? Iya, khususnya kompetitif karena kan gue nonton terus kalau seri-seri liga kayak gitu. Oh, tapi lumayan dong kalau buat konten kreator juga butuh kill banyak kan? Naikin KD juga gitu kan, lumayan ya. Oh jadi gitu ya. Tapi Bang Leda kalau kesan-kesannya nih terakhir ya mungkin gue boleh ya. Untuk FFML yang sekarang, menurut lu apa sih yang ngebuat beda dari yang season sebelumnya? Maksudnya dari hype-nya, bukan dari revival system atau apanya. Yang di pandangan lu, selain tim-tim yang berbeda nih, kira-kira meta Chrono yang di nerf ini juga berpengaruh jadi lebih gimana gitu? Kalau dari segi meta sih Chrono yang kita pengennya hilang, tetapnya ternyata masih ada Masih gitu. kepake, Ya, tapi karena penggunaannya beda gitu ya? Beda, penggunaannya lebih, apa ya, sekarang tuh setiap kita 4 tim kayak gitu, setiap orang tuh udah punya ciri khasnya masing-masing. Kayak misalkan lu Granadar kayak gini, nah lu apa kayak gitu, dan ada aja yang pakai Chrono 2 orang atau enggak 1 orang buat nge-counter si Granat ketika lagi nge-clutch kayak gitu. Oke, itu dia. Jadi memang sebenarnya masih kepake-pakai aja. Masih Cuman kepake-pakai aja. Perbedaannya aja dipakai kapannya gitu. Iya, betul. Oke, thank you banget nih Bang Leda. Sekarang mau Asuna. nanya Asuna. Asuna, karena kita kan cewek nih, tadi dia di kita tanya deh ya, biar Asuna juga bisa ngasih pendapatnya. Jadi Asuna kan kalau misalnya kemarin kita lihat nih, di divisi 2 itu revival system itu marak banget dipakai ya, sering banget dipakai sama tim-tim yang bertanding. Menurut Asuna sendiri, pandangan Asuna aja, kenapa di divisi 1 nggak begitu sering kayak di divisi 2 ya kira-kira? Ya mungkin karena kita main duluan, terus juga masih meraba-raba gimana sih ini sistem gitu. Oh iya, pas banget baru keluar kalian main ya? Ya, terus ya mungkin yang di divisi 1 sekarang udah lihat gitu cara main yang di divisi 2, terus kayak udah ada dapat bayangan lah. Oke, Jadi jadi ngebaca duluan. secara tidak langsung Asuna bilang saya pembawa promo. Saya cuma Bukan? bukan. Saya memberi pelajaran. Oh iya. Kayak gitu. Jadi intinya lebih ke arah sana ya. Kayak mereka udah tahu duluan ternyata oh ini tuh dipakainya saat seperti ini aja gitu. Sementara kalian waktu itu masih dengan adanya fitur baru revival system, kalian Meraba-raba. langsung meraba-raba dan juga tentunya langsung berpikiran oh ini bakal meta nih gitu ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu kayak gitu. Karena emang di divisi 2 itu kemarin kita pas kita nge-cast juga kita kelihatan banget ya revival system itu bener-bener menjadi apa tumpuannya di divisi 2, hampir semua tim pakai dan sering banget. Tapi di divisi 1 kita nggak ngelihat itu, dan mungkin bener kata Asuna ya. Jadi kalau divisi 2 kemarin pas banget baru keluar fiturnya, jadi orang juga ngeraba-raba, dan untungnya divisi 1 jadi bisa lihat contohnya di divisi 2 kayak gimana efektivitasnya. Ah. Nah itu dia nih, kita udah ngomongin tentang FFML gitu. Ngomongin masalah juara seru kali. Boleh. Prediction. Ini bisa kalau prediksi-prediksi ini Prediction. orang-orang agak-agak pusing gitu ya untuk ngomong. Prediction. Prediction. Apalagi ada salah satu yang Masa ada anak IVO sebelah itu mereka bilang tim lain kan kadang suka nggak enak gitu ya, tapi kita coba tes kejujuran teman-teman di sini ya. Dari Asuna dulu kali ya, prediksi Asuna nih kira-kira siapa ya bakal juara? Jangan lihat Regi, nggak apa-apa. Iko lah. Nah, Ika lah. Kalau dia sih jelas pertanyaannya karena dia dari tim itu. Sabar Regi, sabar, tahan dulu. Oke, kita skip Regi dulu. Bang lihat dah. Tetap masih pos. Wah. Iya.
Bukan karena Oh, teman. bukan karena. Bukan karena teman, cuman emang ya. gue percaya gitu Ipos. Oke. Dari segi pengalaman, apalagi rooster barunya sekarang, menurut gue itu kuat banget kalau udah jadi gitu ya. Mungkin masih ada miss dari segi chemistry, itu wajar lah gitu kan. Tapi tunggu aja tanggal mainnya. Gue masih yakin. Tunggu tangan. Iya. Lu dikasih jajan berapa? Enggak lah. Abis ini nongkrong ya Rek? Enggak. Oke. Oke, Ajis fan nih. Ajis fan. Ini susah bukan karena ada Regi atau ada siapa gitu, tapi lebih ke arah ini kan sistem baru gitu. Semuanya konsisten. Nah, lebih susah ke predik siapa yang paling konsisten sampai habis gitu. Kalau dulu gampang, Kalau dulu pot-potan ya. itu dia, kalau Oke. dulu kita bisa exact gitu nyebut nama per tim, tapi kalau ngomongin aduh nih, sumpah ini susah banget. Jadi kemungkinan aduh, gua even nggak bisa nyebut salah satu tim, semuanya lagi yang di atas tuh lagi jago-jago banget kayak GPX, Onyx, Eko sama FX lagi bisa banget ada di peringkat pertama Pak gitu ya. Paling kalau berdasarkan bursa transfer, kalau berdasarkan itu harusnya EVOS ya. Harusnya bos. Karena kan bener, gue setuju kata Bang Ledda. Ini belum kelihatan peak potensialnya si bursa transfer ini gitu kan. Si Bion Abaxnya ini belum kelihatan peak potensialnya. Jadi nanti kalau pas udah lagi di peak potensial, harusnya itu yang bikin EVOS ada di peringkat pertama sih menurut gue. Tapi kalau ngomongin masalah transfer kan, Ya, transfer nih ada flop juga dong. iya, Ya kan? Benar. Belum tentu dengan player yang sangat bagus tiba-tiba timnya juga jadi sangat kuat. Ya kan? Apalagi semuanya all star gitu. Betul. Walaupun udah sempat dibuktikan di beberapa turnamen lain gitu. Benar, Tapi menurut lu chance-nya sendiri kan lu bilang EVOS bisa ada di peak potentialnya. Benar. Tapi chance-nya cukup besar nggak untuk ada di sana? Mengingat yang baru datang semuanya all star juga. Chance ya, kalau chance sekarang lebih ke gue ngelihatnya sekarang kan tadinya EVOS lebih dari 70% chance. Kalau sekarang udah kayak yang 55 sampai 60% aja chance. Karena kan kalau kita lihat Eko juga kan ada si Kiba baru main juga bagus juga gitu kan. Terus GPX juga ya. GPX ada Dir kemarin ngekill banyak banget gitu kan. Jadi banyak aspek. Tail sama Gardu belum dimainin juga udah kelihatan kan mainnya kayak gimana tuh Onyx konsistennya. Di itu sih, ke situ. Dia pasti juga sadar betul hal kayak gitu kan. Oke, jadi chance-nya agak sedikit menurun, tapi Iya. masih ada kemungkinan Masih yang ada, besar lumayan banget. besar. Anyway, kita udah selesai ngobrol-ngobrolnya, ngebahas titik terendah Yap. dan juga FFML sampai poin-poin baru, regulasi dan lain-lain gitu kan. Nah, sekarang buat kalian yang lagi pada nonton, para survivors, gue mau ingetin kalau tanggal 22 sampai 27 Februari pendaftaran di Arena in-game itu sudah dibuka. Qualifier untuk FFIM. Udah mulai. Udah mulai. Wow, jadi jangan sampai kelewatan keseruannya ya. Ingat ya, tanggal 22 Catat. Februari sampai 27. Betul banget. Dan karena tadi Skyla udah bilang kalau kita udah ngobrolin banyak hal, terus tadi juga kita udah ngingetin jadwal FFIM juga sama teman-teman survivor yang ada di rumah. So, ini menjadi akhir dari episode kita kali ini. Atau behind the glow. Behind the glow, tapi jangan sedih karena nanti kita bakalan ada episode-episode selanjutnya tentunya. Oh, masih ada lagi? Masih ada. Ada guest star lagi? Ada kisah lagi harusnya. Jadi buat kalian tenang aja, ini bukan akhir dari segalanya karena kita nanti bakalan ada episode-episode selanjutnya. So, gue Julia, Gua Skyla dan tentunya mau ucapin juga terima kasih banyak untuk para survivor dan abang-abang yang Terima udah dan juga nyonya cantik, Nyonya yang cantik. mampir, Terima yang kasih. manis-manis. Ayo semuanya gini ya. Oke. ya. Terima kasih semuanya dan para survivors. Jangan lupa langsung pencet tombol like, share dan juga subscribe ya. See you soon and bye-bye. Bye. Thank you nih abang-abang semua. sampai ketemu di next episode. Aduh.